Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di pertemuan ke-14. Di pertemuan terakhir ini kita membahas mengenai instrumen kebijakan sumber daya alam dan neraca sumber daya alam dan pertumbuhan hijau. Jadi ada 3 topik ya. Pertama adalah instrumen kebijakan sumber daya alam, yang kedua adalah neraca sumber daya alam, dan yang terakhir adalah pertumbuhan hijau. Oke, ya kurang lebih materinya seperti ini. Ada green economy, konsep sustainability, dan indikator keberlanjutan. Jadi ini adalah pertumbuhan ekonomi versus kelestarian lingkungan ya. Ini kartun dari polip.org.uk. Jadi kalau menurut kartun ini kita melihat apa namanya, para pemimpin ini mengarahkan kapalnya pada economic growth, tapi ya lingkungan itu ada batasnya ya. Kalau batasnya itu terlewati, ya kita semua akan jatuh gitu, terjun bebas ke bawah. Ya ini memang rumitnya di sana ya. Umumnya sih pemimpin negara maju sih yang sudah peduli ya dengan isu-isu lingkungan. Kalau ya seperti kita ini mungkin ya masih belum terlalu peduli ya gitu. Ya karena memang gimana ya, memang di negara maju pertama memang masyarakatnya sendiri juga sudah peduli lingkungan. Karena ya pertama pendidikannya lebih maju ya, jadi mereka juga lebih paham. Sehingga secara politik pun itu bisa memenangkan pemilu gitu. Ramah lingkungan memenangkan pemilu. Tapi di negara yang belum maju ya di mana mungkin masyarakat pendidikannya mungkin pertama masih cukup rendah, yang kedua juga untuk makan juga susah gitu. Isu lingkungan ini apa namanya? Isu lingkungan ini sesuatu yang masih jauh gitu. Justru kalau ada pemimpin yang ngomongin isu lingkungan justru kemungkinan akan kalah gitu ya. Jadi seperti di negara maju itu ada makanan-makanan yang labelnya misalnya free range ya. Free range itu maksudnya misalnya telur ayam free range itu maksudnya adalah ayamnya ini bebas bergerak. Jadi dia tidak berada di kandang terkurung gitu, tapi bebas bergerak di alam. Begitupun juga misalnya domba free range. Oh, tapi kalau domba memang rata-rata free range ya. Domba itu nggak bisa dikurung kayak sapi misalnya. Sapi free range gitu, susunya free range gitu. Jadi free range ini maksudnya sapi ini bebas bergerak kemana-mana. Nah, apa namanya? Jadi di sana produk-produk seperti itu laku gitu, produk-produk yang ramah binatang, eee kemudian misalnya fair trade ya, jadi misalnya ramah pada negara asal kopinya misalnya. Meskipun harganya lebih mahal, tapi mereka laku, sangat laku di sana, pasarnya ada. Ya karena memang purchasing power-nya sudah tinggi ya. Jadi ibaratnya mau yang tanda kutip menurut kita mahal, bagi mereka terbeli gitu. Jadi ya itu sedikit gambarannya. Memang kalau di negara maju memang demand-nya sudah berbeda ya dibandingkan dengan kita yang mungkin masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kita lanjut ya, fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup ini kurang lebih seperti ini. Ini mungkin sudah pernah dibahas kali ya. Eh, Kalau garis besarnya pasti sudah pernah dibahas ya. Mungkin kalau yang grafiknya nggak seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi pertama ini ada rumah tangga ya. Rumah tangga bekerja pada perusahaan, di mana perusahaan dapat bahan baku ini dari lingkungan, kemudian mendapatkan penghasilan, yang mana penghasilan itu dibelanjakan, ya, dipakai untuk belanja barang, kemudian ada limbahnya dibuang ke lingkungan. Perusahaan juga sisa produksinya kan jadi limbah ya, diolah oleh lingkungan. Dan lingkungan ini juga memberikan jasa lain ya kepada rumah tangga seperti udara yang segar, air bersih, pemandangan yang indah gitu, matahari ya. Nah, ini adalah jadi peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah
ya memberikan jasa dan jasa kepada rumah tangga, jasa kepada perusahaan, jasa pada perusahaan itu dalam bentuk pengolahan sisa produksi, jasa pada rumah tangga itu pengolahan limbah domestik dan juga jasa lingkungan lainnya. Jadi kayak ya itu tadi ya. Nah, kalau ke perusahaan jasanya tentu dalam bentuk menyediakan bahan baku produksi. Ya. Nah, apa itu green economy? Jadi green economy atau ekonomi hijau itu merupakan win-win solution ya dalam menyelesaikan benturan kepentingan dalam kebijakan tentang pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi ibaratnya green economy ini ya kita tahu pelestarian lingkungan itu penting. Tapi kita juga tahu pertumbuhan ekonomi itu penting. Ya. Alasan kenapa kita melestarikan lingkungan kan agar kita tuh sejahtera. Ya. Mayoritas dari kita tuh sebenarnya nggak terlalu peduli sama lingkungan sebenarnya. Kita peduli pada kesejahteraan kita. Tapi kalau lingkungan rusak kan kita nggak sejahtera gitu. Kalau lingkungan rusak, kita keluar rumah sudah polusi kan nggak enak gitu ya. Akhirnya kita keluar banyak uang untuk beli air purifier itu yang kalau nggak salah terjadi di Beijing misalnya. Jadi ya satu sisi kita mengejar pertumbuhan ekonomi supaya hidup kita sejahtera, kesejahteraan itu butuh pelestarian lingkungan. Ya, satu sisi kita merusak lingkungan untuk supaya kita sejahtera, ya, supaya ekonomi jalan. Tapi di sisi lain tanpa lingkungan juga kita nggak sejahtera. Nah, ekonomi hijau ini adalah ya kita berusaha cari jalan tengah di mana ekonomi jalan, pelestarian jalan gitu. Nah, dalam green economy ini selain aspek lingkungan juga ada aspek-aspek sosial ya. Jadi ada upaya untuk pengentasan kemiskinan. Jadi kita tidak hanya memperhatikan aspek keuangan tapi juga sosial dan lingkungan, triple bottom line. Sebenarnya gini, konsepnya sebenarnya gini. Jadi selama orang itu miskin, lingkungan itu jauh dari panggang gitu ibaratnya, jauh panggang dari api gitu. Jadi memang ya untuk melestarikan lingkungan kita harus menyelesaikan kemiskinan karena kita nggak bisa juga mendakwahi orang-orang ini soal lingkungan kalau kita ini sendiri, kalau mereka sendiri hidupnya susah gitu. Nah, ini yang akan ibaratnya kita orang di kota mendakwahi orang di daerah supaya ramah lingkungan agar orang kota tidak merasa bersalah. Nah, tidak merasa bersalah mengakibatkan polusi. Karena kan untuk mengatasi polusi kita butuh hutan. Nah, kalau hutan di daerah itu gundul, hidup kita di kota susah. Jadi tentu kita tidak bisa mendakwahi orang di daerah supaya ramah lingkungan sehingga kita di kota tidak merasa bersalah dengan emisi yang kita lakukan. Nah, ini yang nggak bisa begitu. Jadi ya kita harus memperhatikan aspek kemiskinan juga. Nah, green economy ini juga sebuah pemahaman bahwa ekonomi adalah salah satu dari 3 pilar pembangunan berkelanjutan ya. Jadi di sisi lain konsep green economy juga berarti mengakui bahwa ya aspek ekonomi itu adalah salah satu aspek penting kalau kita ingin pembangunan yang berkelanjutan gitu. Jadi ibaratnya ya untuk kita ngomongin lingkungan kita harus bicara aspek ekonominya juga, kita harus bicara aspek kemiskinan juga. Nah, kebijakan green economy di Indonesia pertama pembangunan berbasis daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup ya. Yang kedua adalah pembangunan rendah karbon. Yang ketiga adalah produksi yang lebih bersih ya. Dan sekarang juga sustainable consumption and production, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kemudian pengembangan instrumen hijau produk domestik, instrumen perhitungan PDB hijau ya. Jadi sekarang PDB juga diarahkan untuk memperhatikan aspek hijau tadi ya, aspek lingkungan, pengembangan penerapan 5R, reuse, reduce, recycle, replace, dan replan,
kemudian pembangunan yang berbasis pada industri yang ramah lingkungan, dan pembangunan yang menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan. Jadi gimana caranya agar pembangunan ini ya bisa menghasilkan kesempatan kerja yang terus-menerus, ya jangan sampai jangan sampai nanti ke depan orang ini kehilangan kesempatan kerja. Dalam artian bukan berarti orang ini terus jangan sampai pekerjaannya hilang, bukan. Kadang memang dengan tuntutan zaman sebuah pekerjaan itu bisa jadi akan hilang ya. Tapi ya tentu berarti gimana caranya bahwa sekalipun pekerjaan itu hilang, orang itu tidak kehilangan pekerjaannya. Ya, jadi misalnya mungkin ya melalui pelatihan. Jadi misalnya mungkin ya ada skema balai pelatihan kerja atau gimana ya. Ya, sehingga ketika sebuah pekerjaan ini sudah tidak sesuai dengan zamannya, orang-orang yang sekarang bekerja bisa melatih ulang skillnya, kemudian mencari pekerjaan yang baru gitu. Atau ya bisa juga misalnya, oh gimana caranya, mungkin bukan yang sekarang sudah kerja, yang sekarang sedang kuliah dan nanti kerja, gimana supaya tetap ada lapangan kerjanya gitu. Nah, ini adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup ya, sesuai pasal 42 Undang-Undang 32 tahun 2009. Jadi kalau untuk aspek perencanaan itu kita ada penerapan ya. Penerapan tapi di sisi perencanaannya ya, sisi perencanaannya pertama ada PDRB, ada imbal jasa antar daerah. Jadi transfer antar daerah. Contohnya misalnya kalau nggak salah Pemprov DKI kan buang sampah di Bekasi, maka Bekasi dapat kompensasi dana gitu. Jadi ibaratnya pemerintah DKI, daripada saya buang sampah di DKI, harga tanah di DKI mahal, efek multiplier-nya besar kalau dibangun perkantoran dibandingkan jadi tempat sampah, ya sudah, cari tanah di daerah yang mungkin antah berantah, misalnya mungkin Bantar Gebang ya, ya pada zaman ini kan tahun 80-an lah, kalau nggak salah kerjasamanya dimulai tahun 80-an, tahun 80-an Bantar Gebang mungkin masih sangat sepi sekali ya, sehingga akhirnya ya sudah, ini deh Bekasi, ini ada daerah Bantar Gebang, kalau kamu kembangin juga nggak berkembang pada waktu itu ya. Mau kamu kembangin juga nggak akan berkembang. Sementara saya kalau saya kembangin ini jadi banyak. Dah kamu terima sampah saya, nanti tak bayarin duitnya. Nah, jadi kayak win-win solution ya. Kemudian dari aspek pendanaan ada dana jaminan pemulihan ya untuk sektor pertambangan. Jadi memang sebaiknya tentu dari sektor pertambangan kalau mereka masuk mau menambang maka ada dana yang ditahan. Jadi nanti kalau ternyata perusahaan itu tidak memulihkan lingkungan, maka dana itu yang dipakai untuk memulihkan lingkungan. Kalau misalnya perusahaannya memulihkan lingkungan, maka dana itu dikembalikan ke perusahaan karena kan dia sudah memulihkan lingkungan. Nah, ini adalah dana jaminan pemulihan. Kemudian ada insentif ya. Jadi misalnya penerapan pajak, retribusi, subsidi lingkungan hidup dalam bentuk pinjaman lunak, hibah. Kemudian juga ada label ramah lingkungan. Cuma mungkin kalau di Indonesia label ramah lingkungan ini ya seperti saya bilang belum terlalu menjual ya. Ya mau gimana sih? Bukannya kita tuh nggak peduli lingkungan. Kita tuh peduli lingkungan, tapi ya ekonominya memang belum memungkinkan. Kemudian aspek pengembangan, ada neraca sumber daya dan lingkungan hidup, ada internalisasi biaya lingkungan ya, AMDAL gitu. Ini ada imbal jasa antar daerah, tadi kita sudah sebut, dana penanggulangan pencemaran dan kerusakan dan pemulihan, dana amanah atau bantuan untuk konservasi, pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan, lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan. Jadi kayak beberapa negara maju, mereka punya ya sovereign wealth fund ya terkait lingkungan. Nah mereka ini
berusaha mengintervensi ya di negara-negara berkembang kayak kita ini, gimana caranya supaya ramah lingkungan. Ya, mereka tawarkan, ini perusahaan kalau kamu mau dapat investasi dari kami, ya kalian ramah lingkungan, nanti dapat, ya kami akan invest modal gitu. Termasuk ya kalau nggak salah Pepsi itu, jadi iklan nggak apa-apa orang nggak jualan di Indonesia. Pepsi itu kan tadinya kan jualan di Indonesia, cuman habis itu dia menarik diri ya. Karena kalau nggak salah entah ini kalau saya mungkin mungkin bisa jadi salah ya, tapi yang saya tahu gitu, ya karena di Indonesia mungkin entah produsennya atau gimana pakai minyak sawit ya, sementara Pepsi itu nggak mau gitu. Akhirnya Pepsi udahlah saya mundur aja dari Indonesia. Cuman gara-gara Pepsi mundur ya akhirnya untuk rantai restoran fast food akhirnya dimonopoli, minumannya itu perusahaan minumannya dimonopoli ya. Ya kalian pasti tahu lah perusahaan mana. Padahal saya lebih suka Pepsi sih sebenarnya daripada Coca-Cola. Kita lanjut ya. Pembayaran jasa lingkungan, juga ada perdagangan izin pembuangan limbah, penghargaan kinerja untuk mereka yang ramah lingkungan, dan juga asuransi lingkungan hidup. Jadi termasuk sebenarnya kenapa di jurusan penilai ini ada ekonomi sumber daya alam, kemudian juga ada nanti kalian ada penilaian sumber daya alam, itu ya termasuk bagian dari integrasi aspek lingkungan hidup ini gitu dalam APBN kita gitu. Jadi ini rencana awalnya ya sebelum pandemi ya. Ini mungkin rencana di tahun 2017 atau 2018. Ini rencana awalnya ya. DJKN itu mau menyusun neraca sumber daya alam dengan tujuan apa ya, salah satunya untuk kepentingan fiskal ya. Cuma kalian harus ingat kepentingan fiskal itu ada dua aspek, ada aspek penerimaan, ada aspek pengeluaran. Penerimaan itu dalam bentuk pajak, pengeluaran itu dalam belanja negara. Jadi aspek fiskalnya misalnya mungkin ya potensi pajaknya, tapi kalian harus ingat bahwa ada aspek belanja negara. Misalnya kalau kalian membuat kebijakan yang tidak ramah lingkungan, hari ini mungkin dia murah, tapi suatu saat akan muncul keinginan untuk memulihkan lingkungan kembali, akhirnya keluar biaya lagi. Nah ini jadi ya seperti itu ya. Ini tulisannya kepotong ya. Nah, ini saya exit dari full screen dulu ya. Kalau misalnya di layar kalian ngeblank, kalian bilang aja. Nah, pengembangan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi sistem perencanaan pembangunan, insentif maupun disinsentif, dan pendanaan investasi lingkungan. Oke, jadi ini menjabarkan ini semua ya. Oke, kita kembali full screen ya. Sebentar. Oke, kita kembali full screen ya. Kalau di layar kalian masih belum full screen, kalian bilang aja ya. Di tempat saya udah, kalau di tempat kalian belum full screen, kalian bilang aja. Kita lanjut ya. Pertama, berikutnya kita bahas tantangan pengembangan green economy di Indonesia. Yang pertama, kemiskinan akan menjadi hambatan utama. Ini masalah terbesar. Ya, kemiskinan akan menjadi hambatan utama. Kalau ya seperti saya bilang, kalau orang ya pertama kalau orang belum sejahtera, umumnya pendidikannya masih rendah. Karena pendidikannya masih rendah, kesadarannya rendah. Nah, biasanya itu kan umur seseorang bisa dididik dengan mudah itu kan ada batasnya. Kalau sudah melampaui usia tertentu, mendidiknya itu susah ya, lebih ngeyelan gitu. Itu sudah bisa dibilang itu sudah sesuatu yang sifatnya manusiawi ya. Kita pun juga akan sama. Kita pun juga mungkin akan mencapai usia itu ya, atau mungkin saya sudah ya. Jadi ya di usia tertentu orang itu sudah susah untuk dididik ulang gitu. Itu memang sudah sesuatu yang sifatnya hukum alam ya. Jadi kalau kalian melihat yang mungkin usia-usia tertentu sudah mulai susah dikasih tahu, kalian jangan sombong dulu. Suatu saat kalian akan di usia itu dan mungkin kalian juga akan diomongin gitu oleh generasi yang lebih muda. Jadi ya itu sudah hukum alam gitu.
Nah, jadi ya pertama kemiskinan ini eh, biasanya kalau kemiskinan pendidikan biasanya kurang berkualitas. Nah, kalau pendidikan kurang berkualitas, orang susah diomong kesadarannya rendah. Kalau kita terlambat mendidik, sudah mencapai usia tertentu, dikasih tahu sudah susah pakai banget gitu. Kamu anak kecil tahu apa? Kan biasanya kan gitu. Selain itu juga kalau ya orang kalau miskin ya apa namanya? Ya memang pemikirannya tentu akan lebih ya gimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dulu gitu. Banyak yang menentang PPKM, yang alot menentang PPKM kan termasuk yang ekonominya sulit ya, ya gimana gitu. Kalau disuruh PPKM, ya nggak makan kan gitu. Gimana? Nah, ya seperti itu. Gimana mau kita larang mereka kalau nggak ada kompensasi apapun. Meskipun tentu tidak semua orang miskin seperti itu ya. Orang miskin yang punya kesadaran pun juga banyak gitu. Orang miskin yang punya kesadaran juga pengetahuan juga ada gitu. Jadi cuma ini kecenderungan ya. Itu kalau kalian belajar ekonometri dengan benar ya, kalian akan mengenal istilah on average ya. Nah, ini kita bicara soal kecenderungan. Jadi kemiskinan ini akan menjadi hambatan utama. Yang kedua adalah desentralisasi ya. Desentralisasi. Desentralisasi itu tantangan kedua adalah desentralisasi ya. Jadi termasuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berada di bawah kontrol pemerintah daerah. Ini sebenarnya antara tantangan atau tidak. Ini kalau saya ditanya ini antara tantangan atau tidak. Jadi tantangan pengembangan green economy di Indonesia ini kan desentralisasi ya kalau menurut ini ya. Termasuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berada di bawah kontrol pemerintahan daerah. Ini dengan asumsi kalau pemerintah daerahnya yang tidak pro green economy. Tapi kalau ternyata pemerintah pusatnya justru yang tidak pro green economy, tapi pro eksploitasi yang berlebihan, maka justru desentralisasi ini bukan tantangan, justru ini adalah alat penyeimbang gitu. Karena gini, kalau misalnya uh, tambangnya itu ada di daerah, ya, maka kan limbahnya yang merasakan kan daerah itu sendiri, yang merasakan kan rakyat di daerah itu sendiri. Nah, sehingga secara teknis justru yang seharusnya lebih pro green economy adalah orang di daerah tadi, pemerintah daerah. Kalau kita bicara pakai logika ya, sementara pemerintah pusat kan kalau limbah misalnya ada tambang di Konawe gitu, yang merasakan kan rakyat Konawe. Saya yang di Tangerang nggak merasakan limbahnya. Pembakaran hutan di Kalimantan, kita yang di Jawa nonton TV sambil minum es teh gitu. Oh kasihan ya kebakaran gitu. Kita prihatin, tapi udah gitu doang gitu. Yang merasakan kan orang Kalimantan, tapi yang menikmati harga minyak sawit lebih murah kan kita. Jadi secara teknis ini bisa dibilang 50-50 sih. Apakah ini tantangan atau justru sebenarnya alat kontrol ya terhadap green economy gitu. Jadi justru kalau bagi saya pribadi sih, saya merasa bahwa ya desentralisasi ini sebenarnya justru adalah kontrol ya. Jadi harus ada bargaining antara pusat dan daerah. Semakin banyak kontrol akan semakin baik ya, karena berarti kan kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dilalui justru makin banyak gitu. Kemudian masih rendahnya kemampuan membayar ya, willingness to pay untuk nilai dan jasa sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah ini harus ingat ya, willingness to pay ini tergantung pada purchasing power gitu, atau daya beli. Ya kalau memang daya belinya rendah, ya tentu willingness to pay-nya rendah ya, karena memang duit buat pay-nya juga sedikit gitu. Kalau duit buat pay-nya banyak, ya willingness to pay-nya bisa besar. Ya. Kalau adanya uang misalnya 1,5 juta sebulan, ya jangan diharapkan dia willingness to pay untuk jasa lingkungannya 3 juta sebulan, dia makan apa? Ya kalau penghasilannya 1,5 juta sebulan, ya mungkin willingness to pay terhadap lingkungan cuma 50.000.
ya 50.000 udah syukur ya kalau dia ada willingness to pay ya, karena 1,5 juta sebulan hidup di Jakarta, Tangerang itu terlalu bukan terlalu mepet sekali ya. Itu sudah saya nggak tahu gimana caranya mereka bisa hidup. Tapi banyak orang yang hidup dengan penghasilan segitu ya di Tangerang. Nah, kita lanjut ya. Tantangan berikutnya adalah tata kelola kelembagaan ya, pembagian peran masing-masing kelembagaan. Jadi gimana caranya ya masing-masing kelembagaan ini kan kadang punya ego sektoral gitu. Tapi sebenarnya ya inilah kembali. Satu sisi kita menyebutnya ego sektoral, tapi sisi lain kalau dari sudut pandang manajerial, kalau kalian belajar kayak internal control atau apa, ya justru ini adalah bagian dari check and balances. Misalnya nih kita anggap aja ya, mungkin Kementerian Keuangan fokusnya kan gimana cara meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Ya memang sudah begitu kan memang. Maksudnya ya normalnya kan Kementerian Keuangan kan pedulinya gimana meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Tapi Kementerian Lingkungan Hidup kan ya tentu lingkungan jangan dieksploitasi dong gitu misalnya. Mungkin Kementerian ESDM fokusnya gimana supaya pengerukan tambang lancar, tapi tentu Pemda ya jangan gitu dong kan kami yang ngerasain limbahnya. Jadi ya tata kelola kelembagaan ini memang ini tergantung gimana kita memandang. Kita bisa memandangnya sebagai sebuah ego sektoral, kita bisa memandangnya sebagai bentuk kontrol antar lembaga karena masing-masing lembaga punya kepentingan masing-masing gitu. Tapi sebenarnya selama masing-masing lembaga ini punya niat baik ya. Maksudnya tanda kutip ego sektoral ini sesuatu yang baik ya, selama masing-masing lembaga punya niat baik. Jadi ini sebagai alat kontrol, Kementerian Keuangan jangan gitu dong. Misalnya PNBP ya genjot tapi jangan gitu-gitu amat. Ini nanti kalau rusak lingkungan gimana loh? Nanti keluar biaya perbaikannya lebih mahal. Nah, atau misalnya Menteri SDM jangan gitu dong gitu. Kami kan juga masyarakat kami gimana nih? Boleh dikeruk tapi tolong awasin dong limbahnya, jangan cuma dikeruk doang izinnya dikasih tapi nggak ada pengawasannya. Jadi ya misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya pengembangan dan penelitian, dan yang terakhir adalah earmarking ya untuk pendanaan lingkungan. Jadi intinya ada pendanaan lingkungan. Oke, ini full screen lagi ya, PPT-nya full screen lagi. Kalau di tempat kalian belum full screen, lapor ya. Jadi tempat saya udah full screen, kalau di tempat kalian belum full screen, kalian lapor aja. Nah, berikutnya risiko pengembangan green economy di Indonesia. Pertama, adanya ketidakstabilan politik. Jadi, pertama, ada risiko ya, orang itu kan kalau lapar, maka ada risiko ketidakstabilan politik. Nah, kalau penerapan green economy ini kemudian mengakibatkan ada kelompok-kelompok yang hidupnya sudah susah jadi semakin susah, nah ini ada potensi ketidakstabilan politik. Nah, ketidakstabilan politik ini bisa berbahaya kalau kemudian, yaitu tadi kalau orang perutnya lapar, bayangan tentang masa depan itu begitu jauh. Nah, ini akan rawan terjadinya ketidakstabilan politik ya. Nah, ini termasuk yang terjadi di tahun 60-an, tahun 98. Nah, itu ya biasanya seperti itu gitu. Kemudian kontradiksi ya, adanya peningkatan produksi versus produksi berkelanjutan. Jadi kalau kita meningkatkan produksi hari ini, kadang seringkali ada risiko produksi berkelanjutan bermasalah ya. Jadi kalau kita mengeruk batu bara sebanyak-banyaknya hari ini, maka batu bara ini akan cepat habis. Kalau cepat habis, maka kalau kita belum punya energi alternatifnya, maka kita bisa dalam kondisi bahaya nih.
Mungkin kita punya energi alternatifnya, tapi skalanya belum sebesar batu bara misalnya. Nah itu bisa mengakibatkan masalah ya, karena berarti di masa depan kita akan kekurangan energi. Tapi di sisi lain kalau kita meningkatkan produksi berkelanjutan, maksudnya kita memikirkan produksi dalam jangka panjang, itu artinya kita harus mengurangi produksi hari ini. Jadi ini ada kontradiksi di sana. Kemudian adanya perhatian di tingkat lokal ya, misalnya saya kurang paham ya, perhatian di tingkat lokal. Mungkin ya ini kalau saya harus menduga gitu. Perhatian di tingkat lokal ini mungkin maksudnya orang di daerah lokal sendiri mungkin belum terlalu memperhatikan green economy ya. Ya kembali pada akhirnya ya gimana caranya kita meningkatkan awareness ya, awareness dari apa namanya terhadap lingkungan dan lain-lain. Jadi kalau ini kebetulan saya ingat kembali ya, jadi ketika anak saya dulu sekolah di Inggris ya, dan juga menurut cerita teman-teman saya yang sekolah, yang anaknya sekolah di Inggris ya. Kalau anak saya kan waktu itu masih nursery ya, nursery itu kayak playgroup ya, jadi mungkin tapi teman-teman saya yang anaknya sekolah SD di sana, elementary school di sana ya kurang lebih mengatakan bahwa di sana pelajaran itu sederhana gitu. Jadi anak itu malah banyak misalnya belajar, saya termasuk ngelihat anak saya, kebetulan rumah saya itu kan deket banget sama playgroup-nya anak saya. Jadi belajar menyeberang jalan gitu. Jadi mereka pada pakai rompi yang reflektor gitu, terus jalan nyebrang, terus main-main di taman gitu. Jadi kayak pelajaran itu disederhanakan sehingga materi-materi yang sifatnya life skill ya itu bisa ditingkatkan gitu. Jadi nggak melulu soal pelajaran pakai buku ngerjain LKS gitu, enggak. Ya mereka fokusnya kayak ke membaca ya, matematika, olahraga gitu. Jadi ya mungkin kita perlu sederhanakan kurikulum, kurangi apa yang nggak penting, nah, sehingga nanti awareness di tingkat lokalnya mungkin akan meningkat gitu. Cuman memang tantangannya kalau lagi COVID gini, ya gimana ya, misalnya kalau pelajaran yang sifatnya life skill itu ya, karena kan tentu pembelajarannya kan online ya. Jadi peningkatan awareness ini memang penting sekali ya. Kemudian adanya resistensi corporate ya, jadi banyak perusahaan yang enggan untuk melakukan green economy karena kompetitornya, dia khawatir kompetitornya nggak green economy, makanya nanti kalau dia green economy sendirian, dia gimana? Jadi sebenarnya perusahaan itu bukannya nggak mau green economy, dia mau saja sih sebenarnya green economy, tapi kalau perusahaan kompetitor nggak green economy, saya gimana? Gitu. Nanti kalau ya udah semua green economy, tapi kalau yang nggak green economy kemudian nggak dapat hukuman penegakan hukum yang setimpal, nah gimana? Nah ini memang susahnya di sini ya. Tapi resistensi corporate ini memang juga ada beberapa perusahaan tambang ya yang memang juga ada resistensi sih, karena kalau mereka green economy tentu keuntungannya akan menurun. Ya memang ya ada resistensi corporate karena memang mereka ingin dapat untung lebih, itu memang ada gitu ya. Tapi ada juga yang sebenarnya saya mau sih sebenarnya green economy, tapi kalau kompetitor saya nggak green economy, ekonomi saya nggak jalan. Nah, jadi ini ada dua aspek di sana. Berikutnya adalah pengaruh media ya, gaya hidup konsumtif. Jadi karena gaya hidup konsumtif ini akhirnya mengakibatkan orang ya konsumtif, kan berarti ada barang yang dikonsumsi, kan berarti ada barang yang dikonsumsi, ada barang dikonsumsi kan berarti ada barang yang diproduksi ya. Dan dalam aktivitas produksi ini kan memberikan dampak kepada lingkungan gitu. Jadi ya
gaya hidup konsumtif ini juga bisa berbahaya. Jadi kalau kalian mungkin suka gonta-ganti HP misalnya, ya jangan terlalu sering gonta-ganti HP lah gitu. Kalau memang masih oke, ya jangan buru-buru ganti gitu. Nah, kita lanjut ya. Peluang pengembangan green economy di Indonesia. Pertama, adanya keinginan dan kebutuhan akan perubahan yang lebih baik. Cuma masalahnya gimana agar keinginan dan kebutuhan tadi diwujudkan menjadi permintaan. Permintaan ini adalah keinginan yang didukung dengan daya beli. Ini yang harus diingat ya, atau purchasing power ya. Oke, apa namanya? Jadi ya gimana kita mengubah keinginan dan kebutuhan menjadi permintaan. Ya, permintaan itu adalah keinginan dan kebutuhan yang didukung oleh daya beli. Kita semua pengen beli mobil Lamborghini. Kalau saya tanya kalian pengen nggak beli mobil Lamborghini? Ya pengen, saya pasti nggak pengen gitu. Tapi apakah kita punya daya belinya? Enggak juga. Jadi orang yang pengen dan didukung dengan daya beli itulah yang disebut sebagai permintaan. Yang kedua, kadang daya belinya ada, cuman keinginannya tidak ada. Jadi keinginan kan didasarkan atas kesadaran ya. Orang kaya yang tidak tahu kalau iPhone itu ada, dia tinggal di sebuah daerah terpencil, dia punya kekayaan yang melimpah, tapi hidupnya terisolasi dan dia tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu bahwa ada yang namanya mobil, dia tidak tahu ada yang namanya iPhone, maka dia tidak akan menginginkan barang-barang itu. Jadi keinginan itu didasarkan atas awareness ya. Nah, kadang ada orang yang punya daya beli tapi tidak punya keinginan karena kurang awareness. Nah, ini gimana caranya untuk meningkatkan awareness tadi. Kemudian inisiatif yang telah ada haruslah didukung dengan dokumen perencanaan ke depan, yaitu mendorong pemerintah daerah menyusun PDRB lingkungan hidup. Ya semua sih, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat gimana caranya menyusun PDRB lingkungan hidup. PDRB itu daerah ya, produk domestik regional bruto ya. Kalau kita pusat berarti PDB lingkungan hidup ya. Termasuk negara yang sangat maju dalam penyusunan neraca lingkungan hidup ini adalah Australia ya. Karena Australia ini negara yang ekonominya sangat bergantung pada sumber daya alam. Nah, jadi Australia itu jangan kalian kira tidak bergantung. Negara maju itu banyak juga yang bergantung pada sumber daya alam. Cuman yang membedakan adalah gimana mereka mengelola hasil sumber daya alam tadi supaya satu negara itu maju. Kemudian berikutnya adalah peluang pengembangan green economy, karena green economy ini menjadi amanah dari peraturan perundang-undangan dan juga Undang-Undang 32 tahun 2009 ya tentang pengelolaan lingkungan hidup dan PP 76 dan PP 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. Oke, layar udah saya kembalikan ke full screen ya. Kalau di tempat kalian belum full screen, kalian bilang aja ya. Nah, kita lanjut ya, konsep sustainability. Sustainability ini berasal dari kata Latin sustera ya, yang artinya menyangga. Konsep ini berawal sejak abad ke-18. Abad ke-18 ini berarti tahun 1700-an ya. Oke, jangan sampai keliru. Nah, sustainability ini mulai mengemuka pada tahun 70-an dengan terbitnya buku yang ditulis oleh Mido et al.
dengan judul Limit to Growth. Buku ini memberikan pemahaman bahwa ada batasan yang dimiliki oleh sumber daya alam dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Jadi karena kita buku The Limit to Growth ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa oh ternyata ada batasan dari sumber daya alam untuk menopang pertumbuhan ekonomi, maka akhirnya kita mulai fokus pada konsep sustainability ini. Nah, sederhananya gini, sustainability itu adalah bagaimana caranya agar produksi tahun ini tidak menurunkan kemampuan produksi di masa yang akan datang. Atau bagaimana caranya agar konsumsi hari ini tidak mengurangi kemampuan konsumsi di masa yang akan datang. Jadi kalau kalian merasa, oh konsumsi sekian, produksi sekian, tidak akan mengurangi kemampuan kita untuk berproduksi di masa yang akan datang, maka itu sustainable. Bentar ya, ini ada apa ini? Pengalaman kali ya. Bentar ya. Ya, jadi intinya adalah kalau kalian pengen tahu sesuatu itu sustainable atau tidak, maka kalian cukup bertanya, kalau produksi kita sekian, ini akan menurunkan kemampuan kita produksi enggak di masa yang akan datang? Kalau jawabannya ya, maka itu tidak sustainable. Gitu. Tapi kalau jawabannya oh enggak, produksi sekian tidak akan menurunkan kemampuan kita produksi di masa yang akan datang, ya berarti itu sustainable ya. Nah, konsep sustainable development pada tahun 80 Badan PBB untuk lingkungan yaitu UNEP ya. Mungkin ya bisa jadi ini singkatannya United Nations for Environmental Protection ya. Ini kalau kita harus cocok lobby ya. Menyusun World Conservation Strategy ya. Jadi strategi konservasi dunia yang mencoba mencari solusi jangka panjang dalam mengintegrasikan tujuan ekonomi dan concern dalam pembangunan ya, yaitu development pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahun 87 definisi pembangunan berkelanjutan dibakukan dalam Brundtland's Report yang bertajuk Our Common Future. Ya. Pembangunan berkelanjutan kalau menurut WCED ya tahun 87 WC ini kemungkinan ya kalau kita harus coba ini World Conservation ya for Economic Development mungkin ya seperti itu. Nah menurut WCED tahun 87 pembangunan berkelanjutan itu diartikan sebagai pembangunan ekonomi dan sosial yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kalau menurut WCED tahun 87, ya ini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan ekonomi dan sosial yang memenuhi kebutuhan generasi kita hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini kemudian berlanjut dengan konsep 3 dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dikenal dengan konsep triple bottom line ya. Jadi ada tiga dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi ekonomi berkelanjutan itu untuk mewujudkannya butuh 3 hal, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Oke, kita lanjut.
triple bottom line seperti ini. Nah, first bottom line adalah profit account ya, di mana setiap perusahaan tentu punya orientasi untuk memperoleh profit ya, sehingga ya mau nggak mau gitu profit ini ya, kalau perusahaan mau setuju ya profitnya jangan sampai terlalu banyak terganggu ya, masih profit yang masuk akal. Yang kedua yaitu aspek sosial ya, merupakan pengukuran people account ya, atau neraca sosial. Konsep ini mengukur sejauh mana tanggung jawab sosial sebuah usaha atau kegiatan dilaksanakan ya. Jadi sejauh mana tanggung jawab sosial ini bagi masyarakat ya, itu jangan sampai tidak diperhatikan. Berikutnya adalah planet account ya, atau neraca planet ya. Jadi maksudnya alamnya. Jadi sejauh mana terhadap tanggung jawab terhadap lingkungan juga dijalankan. Jadi ada tanggung jawab pertama, perusahaan tetap dapat profit. Yang kedua ada tanggung jawab secara sosial, dan yang ketiga gimana juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, konsep pembangunan yang berkelanjutan, sebentar. Oke, kita lanjut. Konsep pembangunan berkelanjutan ya, menurut Perman dan kawan-kawan ya, tahun 96. Pertama, suatu kondisi dikatakan sustainable jika utilitas dari masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu ya, dan konsumsi juga tidak menurun, ya, seperti yang kita bahas tadi. Terus keberlanjutan adalah kondisi di mana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang. Keberlanjutan adalah stok kapital alam tidak berkurang sepanjang waktu. Kemudian keberlanjutan adalah kondisi di mana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi dan jasa dari sumber daya alam. Jadi maksudnya adalah yang keempat ini, lingkungan ini kan memberikan jasa ya, dan juga sebagai sarana produksi. Nah, keberlanjutan ini adalah gimana kita mempertahankan ini produksi jasa ya. Jadi sumber daya alam ini kan memberikan jasa kepada manusia ya. Jadi misalnya jasa untuk penyimpanan air tanah, jasa untuk mencegah banjir, jasa untuk mencegah erosi, jasa untuk penyedia oksigen, jasa untuk perlindungan iklim, dan lain-lain. Nah, keberlanjutan itu kondisi di mana sumber daya alam ini dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam tersebut. Bisa dengan cara ya mempertahankan sumber daya alamnya supaya dia tetap terus memberikan jasa. Atau alternatif kedua, kalau karena satu dan lain hal sebuah sumber daya alam ini harus kita eksploitasi sehingga dia hilang. Nah, kita cari cara gimana supaya meskipun sumber daya alam itu hilang, jasanya tetap terjaga. Jadi misalnya sebuah hutan, kita butuh hutan ini untuk menampung air tanah. Cuman karena kita butuh merambah hutan ini dalam rangka membangun pemukiman, ya maka gimana caranya supaya jasa penyerapan air hujan untuk keperluan penyediaan air minum ini, air tanah kan tujuannya akhirnya termasuk diantaranya air minum. Nah, gimana jasa ini supaya bisa bertahan? Nah, pertama misalnya, tujuannya untuk menyerap saja, tentu berarti tiap rumah harus punya saluran air yang baik ya, sehingga dia tidak menggenang. Dan yang kedua, dari misalnya aktivitas pembangunan rumah tadi,
mungkin sekian persen keuntungannya, atau kan dari misalnya pembangunan rumah tadi kan meningkatkan aktivitas ekonomi ya. Jadi sekian persen dari mungkin harga jual rumahnya kan kita kenakan pajak. Nanti aktivitas-aktivitas ekonominya kan kita kenakan pajak juga. Nah, pajak itu kita tabung, nanti kalau ada sudah terkumpul, sudah cukup, kita bikin bendungan. Sehingga meskipun ya harusnya kan kalau hujan diserap oleh tanah, diserap oleh pohon-pohonan, sehingga bawah tanah ini kan kebanjiran. Ya, di bawah tanah kebanjiran, terjadi genangan, tapi genangannya di bawah tanah. Nanti tinggal kita sedot, kita konsumsi. Nah, karena kita bangun beton di sana, air ini tidak bisa membanjiri bawah tanah. Bawah tanah ini kan berarti kan ya nggak ada banjirnya kan. Nah, kita harus cari alternatif, daerah lain harus kita banjirkan supaya kita bisa punya air untuk konsumsi. Jangan sampai bawah tanahnya sudah kekeringan, tanda kutip sudah kemarau, masih kita masukkan lagi pipa air tanah, ya, yang sudah kering disedot. Nah, ya solusinya ya kita harus membuat tempat lain kebanjiran atau bahasa lainnya kita bangun bendungan. Bendungan itu kan daerah yang tadinya tidak kebanjiran kita banjiri sehingga dia tenggelam. Nah, sehingga misalnya ketika terjadi hujan, air itu tidak segera turun ke kota sehingga kotanya tidak kebanjiran karena yang kebanjiran adalah bendungan tadi. Nah, air bendungan tadi kemudian bisa digunakan untuk menyediakan kebutuhan air minum masyarakat. Nah, jadi di sini kan sumber daya alamnya sudah hilang, hutannya sudah hilang karena kita rambah dalam rangka pembangunan. Tapi jasa hutan tadi untuk menyediakan air bersih, untuk menyerap air hujan, itu kan bisa kita pertahankan. Ya. Jadi keberlanjutan itu ya salah satu definisinya adalah gimana caranya kita bisa mempertahankan jasa dari sumber daya alam tadi. Ingat, yang kita butuhkan jasanya. Ya, jadi gimana cara mempertahankan jasanya? Ya, kita bikin secara buatan. Ya, kalau kita memang tidak bisa mempertahankan sumber daya alamnya, kan kita pertahankan jasanya dengan infrastruktur buatan manusia. Berikutnya adalah keberlanjutan adalah apa namanya kondisi adalah ketika kondisi minimum keseimbangan dan daya tahan ekosistem terpenuhi ya. Jadi ada keseimbangan dan daya tahan ekosistem ini, ya kondisi minimumnya supaya keseimbangan dan daya tahan ekosistem terpenuhi. Nah, keberlanjutan adalah ya gimana caranya supaya kondisi minimum keseimbangan dan juga daya tahan ekosistem ini bisa dipenuhi gitu. Nah, ini kalau tadi kan konsep menurut Permen ya. Nah, kalau menurut Dali yaitu untuk sumber daya alam terbarukan, maka laju pemanenan ya atau laju harvest-nya ya, panennya, laju panennya sama dengan laju regenerasi ya. Jadi gimana caranya harvest-nya itu sama dengan regeneration. Regeneration. Jadi kalau regenerasinya adalah 100 ton per hektar, maka harvest-nya juga tidak boleh lebih dari 100 ton per hektar, misalnya. Ini untuk sumber daya alam terbarukan. Nah, untuk masalah lingkungan, laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan. Jadi lingkungan ini bisa mengolah limbah, cuman ada kapasitasnya. Nah, gimana caranya agar limbah yang dibuang itu tidak melebihi kapasitas asimilasi lingkungan? Supaya supaya apa namanya
Jadi gimana caranya agar laju pembuangan limbah ini setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan sehingga ya kita tidak mengalami penumpukan limbah gitu. Jadi kadang ya memang ya mungkin mau nggak semua limbah bisa kita bereskan. Kalau limbah ini kita bereskan total, misalnya, pertama mungkin biayanya lebih mahal, dan yang kedua butuh energi yang sangat besar, sehingga mau nggak mau kita membentuk limbah baru. Jadi misalnya mungkin untuk mengolah limbah tekstil yang sangat bersih, itu sangat mahal. Kalau mau terjangkau pakai energi dari batu bara, sehingga mungkin kalau tekstilnya ini benar-benar limbahnya dibersihkan, ini misal ya, saya nggak tahu tentu pastinya ya. Jadi ketika limbah tekstil ini harus 100% hilang, terjadi peningkatan emisi karbon yang berlebih-lebihan gitu. Nah, ini memang ya harus ya maka kita cari jalan tengahnya. Gimana ya oke, yang penting levelnya level limbah ini setara tidak melebihi kapasitas asimilasi lingkungan. Jadi berarti kayak oh, kita mungkin kalau kita 100% limbah tekstilnya ini dihilangkan akan meningkatkan emisi karbon yang sangat besar. 90% dihilangkan deh, alam masih bisa mengolah yang 10%-nya secara alami. Nah, misalnya ya ini misal. Nah, yang berikutnya adalah sumber daya untuk sumber daya yang tidak terbarukan. Nah, ini yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara quasi sustainable. Quasi ini artinya seolah-olah. Jadi ini nggak beneran nih, cuman seolah-olah aja, seolah-olah sustainable. Maksudnya gini, kalau definisinya sustainable itu adalah gimana supaya konsumsi hari ini tidak mengurangi kemampuan konsumsi di masa yang akan datang. Tentu kalau sumber daya tidak terbarukan, ya nggak bisa. Karena tentu konsumsi hari ini dia hilang selamanya. Dia tidak akan bisa dikonsumsi lagi di masa yang akan datang. Ya kan nggak bisa sustainable beneran. Tapi kita bisa bikin dia seolah-olah sustainable. Nah, seolah-olah sustainable. Nah ini kalau ini kan konsepnya kan energi ya. Jadi energi tidak terbarukan seolah-olah sustainable. Maksudnya gimana? Yaitu kita mengurangi raju depresi dengan cara menciptakan energi substitusi. Minyak bumi jelas kalau sudah kita eksploitasi, dia tidak akan pernah kembali. Kalau sudah kita bakar ya, dia tidak akan pernah kembali. Nah, maka sustainable-nya adalah gimana caranya dari hasil jualan minyak tadi, kan kita dapat keuntungan. Nah, sebagian keuntungan tadi kita pakai untuk mendanai riset untuk menciptakan energi substitusi. Sehingga di masa depan, ketika minyak bumi ini habis, minyak bumi ini kan kita butuhkan bukan karena minyak buminya gitu. Kita nggak butuh minyaknya. Wah, saya melihat minyak bumi, saya merasa bahagia nih gitu. Terus kita simpan di lemari gitu pajangan. Ini loh minyak bumi indahnya luar biasa kan nggak gitu. Ya kita nggak peduli gitu minyak bumi mau bentuknya kayak gimana gitu. Kita ngisi bensin pun kan kita cuma ngeliatin oh penuh atau enggak gitu. Kita tidak mengagumi keindahan Pertamax gitu. Kita tidak mengagumi keindahan Pertalite. Yang kita pedulikan kan jasa minyak bumi sebagai sumber energi. Nah, maka gimana caranya kita menjaga jasa tersebut sehingga sekalipun minyak bumi sudah habis, kita tetap bisa merasakan energi yang setara dengan energi tersebut. Yaitu tadi, kita bikin riset, uang hasil jualan minyak bumi, kita pakai riset untuk menciptakan energi substitusi, sehingga ketika minyak buminya sudah habis, nggak masalah. Karena kita sudah punya energi substitusi, sehingga hidup kita terus berjalan, kesejahteraan kita
tetap sama seperti ketika minyak bumi tadi masih ada. Ya. Ini seolah-olah minyak buminya ya yang sebenarnya ya habis. Jadi kalau dibilang sustainable beneran ya enggak, minyak buminya habis. Tapi seolah-olah sustainable karena tanpa minyak bumi pun kita masih bisa melanjutkan hidup seperti sebelum kepunahan tersebut. Nah, ini termasuk bukan hanya pada aspek sumber energi tidak terbarukan, tapi juga sumber daya alam lain yang tidak terbarukan, gimana caranya supaya tetap bisa kita konsumsi. Gitu. Sehingga di masa depan kita tidak perlu mengalami penurunan kemampuan untuk konsumsi. Ini salah satu contohnya, misalnya kan dulu mobil bahannya dari besi ya, kalau mobil-mobil yang zaman dulu banget. Zaman sekarang kan pakai bodi, saya nggak tahu nama resminya ya, tapi kalau menurut pandangan awam kita kan pakai plastik kan gitu. Apa namanya? Ya sehingga konsumsi besi ini bisa menurun. Jadi karena mobil-mobil sekarang mungkin besinya cuma ada di sasisnya saja, bodinya pakai plastik, maka keberlanjutan besi ini semakin lama. Nah, jadi ini namanya kuasi ya, seolah-olah gitu, seolah-olah lestari. Ya nggak lestari beneran sih, tapi seolah-olah lestari ya. Jadi gimana caranya menciptakan energi substitusi? Kayak dulu dashboard mobil kulit beneran, sekarang plastik tapi bentuknya coraknya dibikin seperti kulit. Nah, kalau menurut Hall ya tahun 98, ini mungkin varian Hall ya namanya ya. Dia mengajukan 3 asumsi keberlanjutan. Pertama, perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang. Jadi intinya gimana kita menempatkan nilai positif dalam jangka panjang ya. Maksudnya kita persepsi kita jangka panjang. Kemudian kita menyadari bahwa aset lingkungan itu memberikan kontribusi terhadap economic well-being. Kesadaran ini atau awareness ini penting. Seperti yang saya katakan tadi, sesuatu itu, suatu masalah hanya bisa diatasi kalau seseorang itu sadar bahwa itu adalah masalah. Ya. Jadi kalau sesuatu itu untuk menyelesaikan masalah, kita harus menyadari apa itu masalahnya. Ya, jadi mengambil buah di pohon itu kan adalah hal yang normal. Mengambil buah di pohon halaman tetangga, ya itu masalah kesadaran. Bagi kalian itu masalah atau enggak. Di masyarakat yang tidak mempermasalahkan hal seperti itu, ya itu bukan masalah gitu. Misalnya ada orang melihara ayam, kemudian melihara binatang, binatangnya buang kotoran di halaman rumah tetangganya, itu masalah enggak bagi masyarakat tersebut? Kalau enggak masalah, ya itu tidak masalah. Gitu. Tapi ketika itu dianggap sebuah masalah, maka itu baru awal menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk menyelesaikan masalah lingkungan, pertama kita harus menyadari ini bagi kita masalah enggak sih? Gitu. Kalau kita, oh ya ini sudah kita menyadari gitu, kita sepakat, oh ini masalah. Nah, baru kemudian ada keinginan untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi pertama ya kita harus aware dulu, ini masalah nggak sih? Gitu. Kemudian berikutnya adalah mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan. Jadi setelah kita aware adanya masalah, kita juga aware kalau masalah ini nggak diselesaikan, implikasinya apa gitu. Nah, baru kemudian di sini muncul keinginan. Yang pertama memang paling penting adalah awareness dan keinginan. Baru habis ada keinginan kita buka dompet. Ya, wih, Asus ROG Zephyrus baru keren ya, gitu.
kita aware. Oh, Asus ngeluarin laptop baru, ROG Zephyrus. Kita aware ada. Gara-gara aware, wih, covernya ada LED-nya, bisa diganti-ganti nih polanya gitu, bisa kita bisa naruh tulisan atau gambar gitu, animasi bergerak di punggung layar ya, punggung laptopnya misalnya. Kan kita aware. Gara-gara aware kemudian muncul keinginan. Habis muncul keinginan baru buka dompet, ada enggak? Kalau enggak ada, ya udah, ya cuma jadi keinginan aja. Tapi kalau mau jadi demand, lihat dompet, oh duitnya ada. Apakah jadi beli belum tentu gitu. Tapi ya demand itu ya keinginan tapi ada duitnya gitu. Keinginan dan ada duitnya dulu gitu. Dan ya akhirnya benar-benar dieksekusi, itulah demand gitu. Ya. Kita lanjut ya. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan menurut Haris ya, pertama keberlanjutan ekonomi, yaitu pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. Saya rada ini pemerintahan ini apakah Mas ini kan karena terjemahan ya. Saya rada penasaran karena saya nggak punya bukunya ya. Ini sebenarnya dari kata government yang memang artinya pemerintah atau governance yang artinya tata kelola gitu. Kebetulan karena basic saya ini pekerjaan sehari-harinya tentu auditor ya, auditor internal pemerintah. Kata governance ini kan tiap hari saya pakai gitu. Makanya saya tahu persis governance itu artinya tata kelola. Nah, ini maksudnya ini saya penasaran. Ini apakah memang dari kata government atau sebenarnya governance tapi salah translate ya. Jadi ini mungkin untuk memelihara tata kelola yang keberlanjutan gitu atau memang pemerintah gitu. Karena ini kalau namanya Haris ya dan ini adalah orang dari mungkin Amerika Serikat ya. Mereka biasanya nggak gini, mereka lebih nggak, kalau ekonomi di negara barat itu nggak government minded gitu. Jadi mereka lebih cenderung ya netral gitu, tidak ya ekonomi itu nggak bergantung pada pemerintah gitu. Maka ini sebenarnya saya tadi baca juga rada bingung sih gitu. Ini apa ya gitu. Tapi ya oke, sementara kita terima begini aja dulu ya. Cuman saya curiga ini governance kayaknya. Nah, jadi keberlanjutan ekonomi ini menurut Haris yaitu pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu. Jadi secara berkelanjutan gitu. Kita bisa menghasilkan barang dan jasa yang berkelanjutan untuk memelihara ya kita tangkap aja deh keberlanjutan pemerintahan dulu ya, dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. Jadi kalau sektoral ini tidak seimbang, terjadi kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini dalam jangka panjang bisa merusak produksi pertanian dan juga merusak industri. Kenapa merusak industri? Nah, jadi kalau pertanian kan jelas ya, lingkungan rusak, pertanian rusak. Industri ini lingkungan rusak, ya industri bisa rusak. Kenapa? Karena kalau lingkungan rusak, ya kalau lingkungan rusak, ini kan bisa mempengaruhi demand pasar, sehingga akan bisa mempengaruhi industri. Jadi kalau misalnya masyarakatnya gara-gara industrinya nggak sehat, banyak pencemaran, kemudian tingkat keterjadian penyakit kanker banyak, terus tingkat keterjadian kerusakan ginjal, hati banyak. Nah, akhirnya kan uang masyarakat habis untuk berobat. Ya seperti sekarang ini termasuk
uang pemerintah dan uang masyarakat banyak yang habis buat berobat, sehingga akibatnya banyak industri ya tidak bisa berkembang karena ya kalau uang masyarakat habis buat berobat, sisanya habis buat makan, terus buat produk-produk lain nggak bisa jualan, sehingga industrinya tidak berkembang. Jadi jadi industri sekalipun itu juga butuh keseimbangan sektoral. Jangan sampai nanti ya gara-gara itu ya jadi akhirnya ya terjadi pemiskinan masyarakat karena masyarakat akhirnya uangnya banyak habis buat berobat. Atau kadang mungkin uangnya tidak banyak habis buat berobat karena memang nggak ada duitnya buat berobat. Nah, karena dia nggak ada duitnya buat berobat, kan dia tentu nggak berobat ya, dia sakit-sakitan sehingga tidak bisa mencari kerja formal. Akhirnya orang ini melakukan pekerjaan informal yang penghasilannya kecil. Kalau saja badannya sehat, dia bisa bekerja sektor formal, penghasilannya besar, dia bisa beli barang-barang industri yang mahal-mahal. Tapi karena dia sakit, nggak bisa kerja formal, terpaksa kerja informal, penghasilannya kecil, maka dia nggak bisa beli barang-barang industri. Maka akhirnya industri macet. Kalau ini cuma satu orang mungkin nggak masalah, tapi kalau ini terjadi pada banyak orang, maka industri tidak bisa berkembang. Nah, ini hal yang serupa terjadi kayak di India ya. Jadi ketika Cina ini ekonominya, pertumbuhan ekonominya kan cepat tapi melambat ya. Negara-negara barat kan mencari alternatif negara lain yang pertumbuhannya bisa cepat menggantikan Cina gitu alternatifnya. Akhirnya mereka menemukan yang namanya India. Ya, India. Nah, banyak yang invest di sana, tapi banyak yang akhirnya zonk. Padahal pertumbuhan ekonomi India pesat. Kenapa? Karena terjadi kesenjangan sosial yang besar, tingginya inequality, ya, sehingga pembentukan kelas menengah ini rendah sekali. Yang bisa beli barang-barang industri ini kan cuma orang kaya dan kelas menengah. Kalau orang miskin kan kebutuhannya masih basic ya. Jadi kayak Starbucks buka di India itu nggak laku gitu. Pertumbuhannya lambat sekali Starbucks di India. Kenapa? Karena yang beli Starbucks itu kelas menengah dan orang kaya. Orang miskin kan nggak beli Starbucks. Nah masalahnya kan orang kaya, anggap aja orang kaya ini cuma 1%. Kalau ke Starbucks kan belinya cuma 1 gelas sehari misalnya. Sementara asumsikan yang miskin 50% misalnya, anggapnya 90% gitu misalnya nih, kan dia nggak beli, kan nggak mungkin. Oh karena 90% miskin, dia 1% sendiri, terus dia beli 9 gelas sehari kan ya enggak lah. Nah maka kelas menengah inilah yang jadi buffer di tengah. Ya belanjanya ibaratnya gini, orang kaya belanjanya banyak tapi orangnya sedikit. Kelas menengah memang nggak sebanyak orang kaya tapi masih banyak dan jumlahnya banyak. Nah jadi kelas menengah inilah penyangga pertumbuhan ekonomi. Tidak ada negara bisa maju kalau kelas menengahnya nggak ada. Nah, India ini kelas menengah ini pertumbuhannya jelek sekali, sehingga akibatnya ya banyak investor masuk ke sana akhirnya zonk. Nah, gitu. Ini termasuk di sini juga ya aspek keseimbangan sektoral ini bisa mempengaruhi pembentukan kelas menengah tadi. Yang seperti saya bilang, orang-orang yang harusnya bisa kerja formal jadi kelas menengah, membeli barang-barang industri, gara-gara ada ketidakseimbangan sektoral, dia nggak punya uang untuk berobat, akhirnya sakitnya permanen, dia nggak bisa diterima kerja formal, akhirnya kerja informal, penghasilannya rendah. Nah, industri ini bisa terganggu karena hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya keberlanjutan lingkungan, yaitu sistem yang mampu memelihara sumber daya yang stabil
menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan, menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya. Ini udah sangat jelas sekali ya, saya rasa ya. Oke, kita lanjut. Oke, keberlanjutan sosial ya. Keberlanjutan sosial yaitu sistem yang mampu mencapai kesetaraan, kemampuan menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. Jadi ini ya sebenarnya sudah cukup clear lah ya. Jadi intinya gimana adanya kesetaraan sosial ya, termasuk kesetaraan kesehatan, pendidikan, gender, akuntabilitas politik. Sebenarnya gini, keberlanjutan sosial ini sebenarnya ujungnya ya, muaranya ini adalah ya kelas menengah tadi. Gimana kita bisa membentuk kelas menengah? Kelas menengah ini sangat penting ya. Kalian kalau nanti misalnya apa namanya, mungkin dari pengambil kebijakan atau gimana, ini kalian harus perhatikan ya. Ini kalau enggak, ini kalau pembentukan kelas menengah itu bermasalah di sebuah negara, mau 9% kayak pertumbuhan ekonomi, 8%, 10%, itu nanti nggak jadi gitu, nggak akan ada hasilnya gitu, karena ya nggak ada yang sanggup beli gitu di masyarakat gitu. Jadi pembentukan kelas menengah ini harus menjadi indikator kalian. Jangan hanya melulu fokus pada pertumbuhan. Kemudian kita lanjut Sustainable Development Goals ya. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan kini telah diadopsi menjadi agenda pembangunan global yang disepakati oleh PBB dengan konsep yang disebut Sustainable Development Goals atau SDGs ya, yaitu agenda pembangunan jangka menengah, ini 2015 sampai 2030 ya. Oke, ini terlalu jauh ya kalau sampai 20.130 gitu. Yang menggantikan agenda sebelumnya yaitu Millennium Development Goals atau MDGs ya. SDGs terdiri dari 17 pembangunan berkelanjutan dengan 169 indikator yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini banyak banget ya. Terus nanti soal tapi ujian open book ya, jadi nggak terlalu masalah ya. Ya, jadi masalah kalau close book itu tanya, oke jelaskan tujuan SDGs nomor 105 gitu. Itu kalau close book ya udah pingsan aja deh gitu ya. Langsung serahkan ke pengawas, udah Pak kerjain aja sendiri Pak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ide yang bagus sebenarnya. Kalau close book itu saya keluarkan aja ya ujian ya gitu. Biar ini ya gitu. Biar kelihatannya killer gitu. Tapi kalau open book nggak bisa ya. Oke, indikator keberlanjutan, pengukuran weak sustainability ya. Pengukuran keberlanjutan. Ini kalimatnya gimana? Pengukuran keberlanjutan lemah bisa dilanjutkan manakala tersedia sustainability. Oke. Jadi kayaknya gini maksudnya ya, weak sustainability atau weak sustainability ini bisa kita nyatakan weak sustainability kalau tersedia substitusi antara man-made capital ya dan human capital. Kayaknya saya perlu ke toilet dulu deh ya. Kita break dulu ya. Kita break dulu 5 menit. Kayaknya saya perlu ke toilet dulu. Rekaman saya pause dulu ya. Oke, mana nih? Sebentar. Oke, jadi apa namanya, weak sustainability ini pengukurannya ini bisa dilakukan kalau tersedia substitusi antara man-made capital ya dan human capital, sehingga sumber daya alam ini tidak terlalu dianggap esensial ya.
Jadi kalau apa namanya? Jadi kalau tersedia substitusi antara man-made capital ya dan human capitalnya, dan juga sumber daya alam ini nggak terlalu dianggap esensial, maka mungkin ya ini maksudnya mungkin ya maksudnya adalah kebutuhan untuk keberlanjutan ini lemah gitu, nggak terlalu sustainability ya. Oke, maka kita pengukurannya ini weak sustainability gitu ya. Nah, sebaiknya kalau penurunan natural capital ini sangat esensial ya. Jadi kalau natural capital ini sangat esensial, nilainya sangat tinggi, terus juga memang belum ada substitusinya ya, atau substitusinya sangat sedikit sekali atau ya sangat minim, sehingga kehilangan sumber daya tersebut akan sangat mengganggu pembangunan ekonomi, maka pengukuran strong sustainability dapat dilakukan. Jadi ini bisa dibilang mungkin pengukuran weak sustainability ini kita lakukan kalau substitusinya ini melimpah ya, dan sumber daya alamnya tidak terlalu dianggap esensial. Nah, kedua pengukuran tersebut yang strong sustainability dan weak sustainability ini penting untuk mengukur bahwa kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang tidak mengalami penurunan. Ya. Nah, ini adalah diagram keberlanjutan. Oke, pertama coba saya cek ya di sini, saya terhalang pulsa. Oke, diagram keberlanjutan menurut Fauci 2010. Pertama yaitu total stok kapital yang tidak menurun ya. Total stok kapital yang tidak menurun. Sebentar saya cek dulu. Oke, atau ini bahasa Inggrisnya non declining capital stock ya. Nah, kalau dia dalam bentuk sumber daya alam atau natural capital, esensial tidak. Kalau dia tidak esensial, maka masuk dalam weak sustainability, maka ini masuk dalam kategori non-declining welfare ya. Jadi kesejahteraan ini tidak menurun. Tapi kalau dia esensial, ya, apakah irreversibility atau tidak dapat dikembalikan, apakah uncertainty, bukan ya, kalau ya sudah ya ini sudah bukan pilihan lagi ya, maka dia sifatnya irreversibility ataupun uncertainty, strong sustainability, maka ini non declining non declining welfare ya. Kemudian kalau misalnya ini man-made capital atau human capital ya, ada substitusi nggak? Kalau nggak ada substitusinya, maka ini adalah strong sustainability. Kalau ada substitusinya ya, maka weak sustainability. Intinya setelah kita mencapai strong sustainability ini, gimana caranya kita mengatasi supaya nantinya meskipun ini strong sustainability, gimana ujung-ujungnya kita memiliki non-declining welfare ya. Jadi gimana caranya supaya kesejahteraan manusia ini tidak mengalami penurunan. Jadi intinya gitu. Ya, jadi intinya adalah di sini nih kita mau tahu dia ini masuk dalam kategori strong atau weak ya. Nah, ini sebenarnya batasnya di sini nih. Jadi kalau selama di area ini kan dia strong ya. Nah, kalau area sisanya ini kan weak ya. Nah, gimana caranya, tujuan kita dalam jangka panjang adalah gimana caranya supaya non-declining welfare ini non-declining ya, tidak mengalami penurunan. Oke, kita lanjut. Indikator Hardwick ya, Green National ini Net National Product ya, produk nasional bersih. Oke, bersih ini bukan clean ya, ini Net National
production ya, net national product, produk nasional bersih ya, net national product ya. Nah, ini ada green-nya nih, green net national product ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi memang kalian kalau baca istilah dalam bahasa Indonesia, kalian translate dulu dalam bahasa Inggris supaya kalian tuh nggak keliru, bersih ini maksudnya apa gitu ya. Ini memang ini saya tekankan sedikit sih. Jadi kalau kalian baca buku atau apa kemudian merasa rada bingung, kalian translate dulu dalam bahasa Inggrisnya gitu. Nah, karena memang kan ilmu ini asalnya dari negara berbahasa Inggris ya, berkembangnya asalnya dari sana, sehingga akhirnya tentu bahasa konvensionalnya adalah bahasa Inggris begitu. Sekalipun tentu ilmu ini dikembangkan kemudian di banyak negara gitu. Nah, konsep pengukuran pertama mengenai keberlanjutan itu menggunakan metode Green Net National Product, itu pertama kali diperkenalkan oleh Hartwig ya. Jadi hukum Hartwig ini menjelaskan kalau pembangunan ekonomi dihasilkan dari sumber daya tidak terbarukan, dan jika diasumsikan bahwa utilitas masyarakat diperoleh dari mengkonsumsi langsung sumber daya tersebut, maka situasi ini satu-satunya cara untuk mempertahankan sumber daya agar tetap berkelanjutan adalah dengan tidak mengkonsumsinya. Oke, ini memang kalimatnya rada gini ya. Jadi intinya gini, hukum Hartwig itu menjelaskan kalau seandainya pembangunan ekonomi itu dihasilkan dari sumber daya alam yang tidak terbarukan, ya, dan ya karena ini pembangunan dihasilkan dari ekonomi dari sumber daya yang tidak terbarukan, ya sebagai konsekuensinya kan diasumsikan bahwa utilitas masyarakat itu diperoleh dari mengkonsumsi langsung sumber daya tersebut yang tidak terbarukan tadi. Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka satu-satunya cara supaya sumber daya alam ini sustainable ya dengan tidak konsumsi sama sekali. Karena kalau kamu konsumsi, ya tentu tahun depan kemampuan konsumsimu menurun. Tapi kalau tahun ini kamu tidak konsumsi, maka konsumsimu tahun depan tidak menurun. Lawang tahun ini nggak konsumsi kok, ya kan? Kalau tahun ini kamu nggak konsumsi, tahun depan kamu nggak konsumsi, kan konsumsimu nggak menurun, sama aja, sama-sama nggak konsumsi, ya kan? Ya, dan sumber daya stok ini tetap ada. Nah, ini hukum Hartwig itu seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengan cara lain. Nah, ini belum selesai tapi kalimatnya, konsepnya ini belum selesai. Yakni dengan cara lain, yakni dengan mengkonsumsi langsung yakni dengan cara lain, yakni tidak dengan mengkonsumsi langsung sumber daya alam tadi, melainkan memperlakukannya sebagai input untuk proses produksi berikutnya. Nah, output-nya dari proses produksi tadi kemudian dapat digunakan untuk konsumsi maupun dapat diinvestasikan sehingga menjadi kapital yang kumulatif. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya alam ini dapat dipertahankan tanpa harus mengorbankan konsumsi. Konsumsi tidak sama dengan nol. Jadi gini, maksud Hartwig adalah jadi sebaiknya sumber daya alam itu tidak dikonsumsi langsung, tapi diolah sebagai input proses produksi. Outputnya memang dapat kita konsumsi, tapi dapat juga kita investasikan sehingga menjadi kapital yang kumulatif. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya alam ini dapat dipertahankan tanpa harus mengorbankan konsumsi. Jadi kan besi ini kan terbatas ya. Besi ini terbatas. Kalau kita konsumsi langsung sebagai besi kan tidak sustainable. Maka besi ini kita ubah menjadi mesin produksi. Mesin produksi ini kemudian mengolah minyak bumi misalnya menjadi plastik. Ini plastik gitu ya. Bodi plastik ini kemudian kita pakai untuk menggantikan besi tadi, misalnya untuk mobil,
mungkin untuk interior pesawat, atau bahkan mungkin bisa jadi mungkin bahan pesawat bisa jadi ya mungkin sudah pakai serat karbon yang gimana gitu. Apalagi yang dulu pakai besi ya, rantang nasi ya zaman dulu kan bahannya aluminium ya. Ya. Nah, kalau besi ini langsung diolah jadi bodi mobil, bodi pesawat atau interior pesawat, langsung jadi rantang nasi, ini kan cepat habis. Maka besi ini kita ubah jadi mesin. Mesinnya kemudian kita pakai untuk mengolah plastik, plastik ini kemudian untuk mobil, pesawat, dan rantang nasi. Nah, nanti kita riset lagi nih, plastik selain dari minyak bumi apa gitu. Nah, nanti supaya minyak bumi ini kalau habis kita bisa nggak pakai plastik. Atau bisa jadi kan minyak bumi kan penggunaan terbesar mungkin untuk bahan bakar. Nah, kalau nanti minyak bumi ini sudah kita sudah bisa menggantikan, oh nggak pakai minyak bumi lagi tapi pakai yang lain, maka minyak bumi ini kan tiba-tiba cuma jadi untuk bikin plastik, tiba-tiba kan jadi melimpah. Nah, jadi seperti itu. Nah, 3 syarat utama indikator Hardwick. Pertama, harus ada tingkat substitusi antara sumber daya alam dengan kapital fisik, man-made capital. Ya harus ada substitusinya. Kalau enggak, gimana caranya? Ya, artinya sumber daya alam tidak terbarukan sudah akan mengalami depresi, maka stok kapital yang sudah terakumulasi dapat mengurangi laju depresi tersebut melalui proses teknologi ekstraksi. Jadi kalau pertama harus ada substitusi antara sumber daya alam dengan man-made capital sehingga laju depresinya bisa berkurang. Yang kedua, rintik sumber daya alam yang diperoleh dari ekstraksi harus ditabung sehingga dapat menghasilkan capital yang terakumulasi. Ini mungkin saya ada cerita kemarin ya tentang entah Norwegia ya, yang dia bikin SWF sehingga ketika minyak buminya sudah habis, tapi mungkin masih ada mungkin ya. Tapi ibaratnya meskipun sudah nggak se-booming dulu, dana SWF ini bisa menghasilkan pendapatan yang pendapatannya menggantikan pendapatan minyak yang dulu-dulu ya gitu. Jadi tambangnya sudah nggak minyak lagi, tapi tambangnya adalah uang untuk menghasilkan uang. Ya, jadi bisa kalian uang menghasilkan uang tuh bisa ya, kalian nggak harus ke siapa dulu, saya sudah lupa tuh yang bisa menggandakan uang ya. Jadi menggandakan uang itu bisa gitu. Tapi tentu pakai mekanisme pasar itu bisa menggandakan uang. Tapi bisa juga hilang ya investasinya ya. Tiap investasi tentu ada risikonya. Ketiga, ekstraksi sumber daya alam yang tidak terbarukan harus mengikuti ekstraksi yang efisien dengan mengikuti golden rule ya. Nah, ini adalah jalur konsumsi hukum Hardwick ya. Jadi kalau kita lihat jalur CA ya, yang lurus ini, yang naik ini, dan CD ini yang lurus ini adalah berkelanjutan karena tidak menurun. Yang lurus begini ini berkelanjutan karena dia tidak menurun. Sementara kalau yang ini kan menurun sepanjang waktu, ini enggak sustainable, ini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, ini juga enggak sustainable. Sehingga yang untuk memenuhi syarat hukum Hardwick ya yang ini, ya non declining begini, ya. Lurus begini itu juga non declining, yang penting enggak turun. Ada juga indikator Peirce-Atkinson ya. Saya nggak tahu Atkinson yang mana, tapi kita tahu ini mungkin jelas bukan Rowan ya. Yaitu genuine saving ya. Diperkenalkan oleh Peirce-Atkinson pada tahun 93. Prinsipnya yaitu menggunakan ukuran per kapita baik untuk tabungan, saving maupun output yang tidak menurun sepanjang waktu ya. Secara matematisnya begini, Z itu adalah indeks keberlanjutan. Oke. Y ini PDB ya atau GDP ya. Oke. Nah, ini jadi saving dibagi GDP, delta M ini depresiasi dari man-made capital ya. Jadi kayak mesin-mesin industri ya. Apa namanya? Kemudian depresiasi dari sumber daya alam, natural capital ya. Oke. Nah,
Pembangunan ekonomi dikatakan berkelanjutan jika nilai dari indeks Z ini tabungan domestik melebihi depresiasi sumber daya alam maupun man-made capital. Jadi ini sebenarnya ya apa namanya saving ya, tabungan dikurangi depresiasi dari man-made capital, dikurangi depresiasi sumber daya alam, ya. Tapi tentu ini dibagi pakai indeks ya, dibagi PDB begini. Nah, kalau indeks Z-nya ini melebihi 0, yaitu tabungan melebihi depresiasi sumber daya alam dan man-made capital, maka itu dikatakan ekonomi berkelanjutan. Negara maju seperti Jepang, USA, Jerman, dan negara berkembang seperti Brasil dan Costa Rica memenuhi kriteria ini. Filipina dan Meksiko dalam kondisi Z sama dengan 0, 50-50, Indonesia dan Papua New Guinea termasuk Z kurang dari 0. Cuman sayangnya di slide ini kita tidak tahu ini data tahun berapa ya. Jadi kita kurang terlalu paham sebenarnya ini posisi tahun berapa dan sekarang posisinya gimana gitu. Ini mengukur ini nggak bisa. Ini nggak ada di indikator PDB ini nggak ada. PDB ini nggak memperhitungkan man-made capital, depresiasi man-made capital maupun ini kita nggak bisa dapat ini ya dari indikator PDB. Kita harus cari datanya dari mana gitu. Oke, sepertinya udah habis ya. Kita lihat. Oke, begitu materi hari ini. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Untuk sesi tanya jawab, screen sharing saya hentikan ya.